Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel Roh Dakwah. Gimana sahabat teman-teman Roh Dakwah, sehat semua? Kahiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman juga yang menyaksikan video ini sehat selalu. Amin amin. Amin. Ini ya teman-teman, di bulan Rajab itu ada satu peristiwa itu Isra dan Mi'raj. Kadang jadi perdebatan di problem masyarakat. Kadang ada yang membid'ahkan, Maksudnya perayaannya ya ada yang gitu. Menurut Kahiri gimana tuh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, sahabat vlog dakwah dimanapun berada. Jadi sebenarnya ya ini nggak terlalu gimana juga ya. Bilang penting dibahas juga nggak juga, tapi karena mungkin banyak yang sering menanyakan hal ini teman-teman tentang pelaksanaan Isra Mi'raj gitu ya. Apakah itu bid'ah? Nah, menurutnya teman-teman gimana? Jadi gini teman-teman, pertama kita harus pahami dulu apa itu bid'ah, istilah bid'ah. Jadi secara bahasa bid'ah itu perkara yang baru, sesuatu yang baru diadakan gitu kan. Kemudian ini gak digarisbawahi, bid'ah itu bukan hukum perbuatan. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah, nggak serta-merta orang itu Bid'ah berdosa, nggak serta-merta orang itu sesat. Nah itu seperti itu pemahamannya. Nah jadi hukum perbuatan itu ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nggak ada di sana disebut bid'ah. Paham ya? betul. Oke. Nah terus sebagian orang ada yang terlalu apa istilahnya tekstual memahami satu hadis ketika dia baca misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka gitu. Nah dari hadis ini ada yang berpandangan kalau semua yang nggak pernah dikerjakan Nabi itu kalau dikerjakan bid'ah dan itu sesat dan itu sesat di neraka gitu kan. Wah bahaya banget itu. Apalagi di zaman sekarang. Kira-kira menurut Irfan gimana nih? Secara pikir teman-teman, secara logika, orang pergi mengerjakan Isra Mi'raj, memperingati misalnya peristiwa yang sangat luar biasa tuh, sangat pokoknya sangat sepanjang sejarah peradaban manusia nggak akan pernah ada orang yang bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit dalam waktu setengah malam gitu kan, kurang semalam. Nah jadi itu dilakukan dengan secepat itu gitu kan. Nah itu untuk menerima perintah sholat. Nah kita tahu itu dalam surah Al-Isra disebutkan. Nah jadi orang itu memperingati, kaum muslim datang memperingati Isra Mi'raj. Dan apa yang dilakukan dalam Isra Mi'raj itu? Orang ke masjid. Kira-kira kalau orang ke masjid dengar ceramah itu baik atau buruk menurutnya? Baik. Baik. Kira-kira ada nggak hal yang orang kerjakan itu maksiat gitu kan? Nggak ada. Ada nggak perkara di masjid? Ada nggak perkara yang kemudian bertentangan dengan syariat Islam kalau ada orang ke masjid datang dengar ceramah tentang kisah-kisah Nabi misalnya? Apa yang salah dari para ini itu kan? Nah, tapi apakah itu bid'ah hanya karena Nabi nggak kerjakan? Nah, atau para sahabat nggak kerjakan? Jadi gini teman-teman, kalau Nabi nggak kerjakan, maka itu kalau kita membuat satu apa istilahnya perayaan seperti itu, berarti jangan kita pahami ini sunnah dari Nabi. Ya betul. Nah, misalnya sama kalau kita kumpul di kafe, adakan pengajian. Nah, ini sebenarnya lebih daripada kalau saya uslub dalam dakwah gitu kan, uslub dakwah. Jadi kalau sekarang kita adakan kegiatan, namanya saja Isra Mi'raj di masjid kumpul dengar ceramah gitu kan. Nah, ini sebenarnya ini bukan ibadah gitu, bukan ibadah sunnah dari Nabi secara khusus, tapi ini bagian daripada uslub, namanya uslub dalam dakwah, cara saja dalam menyampaikan dakwah supaya umat Islam itu bisa mereka terbangkitkan semangatnya. Merangkul, gitu. Maksudnya kan beda-beda. Betul. Kemudian juga ini juga bagian daripada namanya syiar. Syiar itu menyampaikan tentang Islam kepada orang-orang banyak gitu kan, secara umum gitu. Jadi Allah menyebutkan juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Artinya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu timbul daripada ketakwaan hati orang itu. Jadi kalau misalnya ada orang memperingati Maulid, apalagi Isra dan Mi'raj gitu kan, secara umum orang itu melaksanakan itu, memperingati itu karena ketakwaannya, karena kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, terus kalau tadi kembali kepada hadis Nabi tentang misalnya kullu bidatin dhalalah kan. Iya, Apakah kan di sini disebutkan setiap bidah sesat ya? Iya. Apakah berarti memang seperti itu gitu kan? Ternyata kalau kita baca dalam Quran juga kita temukan kata-kata yang maknanya sama, kata-kata kula atau kullu. Dalam surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-30 Allah menyebutkan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Artinya dan Allah menjadikan segala sesuatu dari air gitu. Allah dari air Allah hidupkan segala sesuatu. Kurang lebih begitulah artinya. Di sini digunakan juga kata-kata kulla, artinya semua, segala sesuatu. Pertanyaannya saya ini kepada teman-teman, kepada Irfan, apakah segala sesuatu yang hidup itu tercipta dari air? Enggak. Nah, enggak kan? Misalnya ada iblis, syaitan dari api, nyala api. Ada apa lagi? Malaikat dari cahaya. Artinya nggak semua sesuatu itu diciptakan dari air. Nggak semua yang hidup itu diciptakan dari air. Jadi maksud daripada hadis Nabi kullu bidatin dhalalah itu bermakna ba'dh, sebagian, nggak semua. Makanya kita dapati penjelasan Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tentang bid'ah itu terbagi dua gitu. Dan ada lagi ulama-ulama yang lain yang membagi lagi bid'ah lebih banyak lagi. Jadi anggaplah kita pakai pendapat Imam Asy-Syafi'i, bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah yang baik, dan ada bid'ah mazmumah, ada bid'ah yang tercela atau buruk. Jadi gini, sekolah, kita kan sekolah, teman-teman sekolah, sekolah, kuliah, kampus gitu kan. Apakah Nabi pernah sekolah? Apakah para sahabat pernah sekolah? Mengadakan ada hari-hari khusus mereka datang berpakaian khusus gitu kan, ada gedungnya dan seterusnya. Apakah itu juga bid'ah karena Nabi nggak pernah lakukannya? Mungkin yang bilang, oh tapi itu bukan ibadah. Saya bilang itu ibadah loh. Sama dengan main. Iya betul. Tapi enggak, ini sedikit urusan. Bid'ah itu kan perbuatan. Iya. Ini secara istilah perbuatan yang kemudian dibuat-buat dalam artian ibadah yang dibuat-buat gitu kan, ibadah yang dibuat-buat. Jadi kalau secara bahasa mic nah, itu memang beda secara bahasanya. Tapi ya mungkin nanti ini nih yang mendebat lagi nih kayak sepakat gitu kan. No, tapi ya kita bukan bahas bid'ah, bahasa secara istilah. Nah, jadi gini, kalau sekolah, orang pergi sekolah, kuliah, itu kan Nabi nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, nggak pernah lakuin. Iya, nggak pernah lakukan seperti itu. Apakah itu juga bid'ah? Nah, kan gitu. Terus ada mungkin yang bilang, tapi itu bukan ibadah. Ya siapa bilang sekolah itu ibadah? Menuntut ilmu kan ibadah. Nah, jadi makanya teman-teman, jadi pelaksanaan Isra dan Mi'raj itu ada dalilnya sebenarnya. Ada dalilnya, bentar saya sampaikan. Oke. Maulid juga ada dalilnya. Jadi jangan dikira gitu ya. Cuma dalilnya nggak umum. Dalilnya nggak khusus menyebutkan harus Maulid, harus Isra Mi'raj, dalilnya dalil umum. Artinya perbedaannya tiap-tiap. Ya, nanti kita bahas di akhir tentang masalah itu. Tapi di sini saya mau tegaskan, kalau ada yang mengatakan mana dalilnya Isra Mi'raj gitu, ya memang nggak ada dalilnya secara khusus gitu kan. Sama halnya kalau saya bertanya sama Anda, mana dalilnya sekolah, mana dalilnya kuliah? Nggak ada dalilnya kan? Dalilnya secara umum saja. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tentang pasti dalilnya menuntut ilmu. Nah, sama tadi masalah Maulid dan Isra Mi'raj, itu dalilnya dalil umum. Tentang misalnya dakwah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang datang melangkahkan kaki untuk tujuan menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mendapatkan bagiannya jalan menuju surga. Dalil pertama. Dalil kedua, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wa yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah. Artinya kurang lebih seperti ini. Secara ringkasnya, siapa yang tidaklah satu kaum berkumpul di masjid. Umumnya kan Maulid dan Isra Mi'raj di masjid itu. Nah, ini berarti ini termasuk dalam hadis tadi ini kan? Termasuk dalam hadis yang tadi disebutkan, yang saya sebutkan. Kata Rasulullah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, di rumah-rumah Allah atau di masjid, mereka membaca kitabullah, ada yang ngaji, kemudian mereka saling mempelajari Islam satu sama lain, wa yatadarasuna bainahum, mereka mengkaji Islam, belajar agama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah pasti menurunkan kepada mereka itu sakinah, ketenangan. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan dalam hadis yang tadi. Artinya nggak mesti ada keterangan khusus bahwa harus ada dalilnya Maulid. Nah, kecuali kalau itu ibadah yang sifatnya sunnah. Jadi Maulid ini bukan ibadah sunnah dari Nabi, nggak dicontohkan sahabat, bukan berarti kita nggak boleh lakukan. Sebagaimana perayaan Tabligh Akbar, seminar-seminar keislaman. Kan aneh gitu. Ada orang membidahkan Maulid sama Isra Mi'raj. Padahal ini dua aktivitas ini mulia banget gitu kan. Nah, mungkin kalian bilang, tapi sahabat nggak kerjakan. Nah gini, kalau sahabat kerjakan,
atau para sahabat kerjakan, maka itu menjadi sunnah nanti kita ikuti. Karena kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Kalian harus mengikuti sunnahku dan kebiasaan atau sunnahnya para khulafaur rasyidin. Nah, jadi karena Nabi nggak kerjakan maulid, nggak kerjakan Isra Mi'raj, nggak memperingati itu, maka bukan berarti kita nggak boleh kerjakan. Nah, dan bukan berarti maulid itu atau Isra Mi'raj itu sunnah untuk kita kerjakan, nggak juga sunnah, nggak dianjurkan juga. Anda nggak mau kerjakan juga nggak apa-apa, nggak datang nggak apa-apa. Tapi bukan berarti yang mengerjakan itu berdosa, nggak begitu pemahamannya. Nah, jadi kemudian kalau teman-teman ada yang berpendapat, oh itu bid'ah, ya anggaplah saya sepakat itu bid'ah, tapi itu nggak sesat. Nah, nggak sesat gitu kan? Bid'ahnya bagus. Ya, bid'ahnya bagus, bid'ah hasanah. Itu perlama sebutkan begitu, bahkan Umar bin Khattab menyebutkan ada bid'ah hasanah. Nah, kemudian teman-teman, ringkasnya begini, ini kan masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Ya nggak perlulah kita besar-besarkan. Ringkasnya, kalau di antara teman-teman ada yang mengatakan itu bid'ah, oke, nggak usah dikerjakan kalau dianggap sesat. Iya. Tapi nggak usah sesatkan orang lain yang mengerjakan gitu. Ya, harga perbedaan pendapat. Masih banyak ya hal yang lain yang harus kita berikan apa ya? Siarkan. Iya, siarkan. Masih banyak hal yang harus kita kemudian salahkan. Kalau memang itu harus disalahkan gitu kan, misalnya kebijakan pemerintah melegalkan miras, zina, riba. Kenapa nggak itu dikritisi kan? Itu gitu kan. Kenapa ngurusin masalah bid'ah gitu? Padahal kita sesama muslim. Orang juga yang mengerjakan perbuatan Isra Mi'raj, Maulid, itu mereka punya dalil gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak kerjakan, ya saya hargai Anda nggak melaksanakan. Tapi hargai pendapat orang lain yang mengerjakan juga gitu. Jangan lagi dibesar-besarkan. Jangan dibesarkan. Surga itu terlalu luas, jangan di coupling gitu ya. Oke. Mungkin itu saja. Kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Ya, betul. Gimana teman-teman, udah dapat pencerahan dari Kak Heri kan, atau masih kurang? Kalau masih kurang ya mungkin nantilah kita buat lagi. Komen aja di bawah. Ini sedikit yang agak berat nih buat sebagian orang. Yang susah itu, yang sulit itu kalau pendapat selain ustadznya itu disalahkan semua gitu ya. Betul. Gitu. Jadi teman-teman, kalau kita belajar ya kita harus bijak dan hargai juga pendapat orang. Hargai pendapat orang lain. Paling utama itu sih. Terus juga ya harus bijak lah gitu ya. Jadi jangan sampai hanya karena perbedaan bulan ini bukan tempat saya belajar agama, ya pendapatnya salah semua gitu ya. Sesat gitu, bid'ah gitu. Siapa yang ngajarin membidahkan orang gitu? Saya bahkan pernah buat tulisan kalau tentang masalah bid'ah gitu. Nabi nggak pernah bidahkan orang, sahabat nggak pernah bidahkan orang gitu. Nabi hanya sampaikan kalau ada namanya bid'ah, bukan berarti Anda bidahkan orang lain gitu kan. Jadi makanya di sini diperlukan saya tabayun gitu kan, mencari tahu, belajar, mencari tahu kenapa orang itu seperti itu. Itu mungkin aja. Oke. Satu lagi, ini saya teringat dengan saya pernah menghadiri kajiannya Ustadz, salah satu pakar hadis yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, namanya Dr. Kiai Syahrir Nuhun, LCMTHI. Banyak kok videonya di YouTube. Nah, beliau menyampaikan dalam satu kajiannya bahwa yang namanya khilafiyah, perbedaan pendapat, itu sampai hari kiamat pun itu akan jadi perbedaan pendapat. Tetap ada. Dulu para masa sahabat, berlanjut setelahnya itu tabiin, mereka juga banyak perbedaan pendapat, ada yang jadi beda pendapat, tapi mereka nggak saling menyalahkan, saling menghargai. Ya benar, saling menghargai gitu. Jadi ya saya harap dengan video ini kita bisa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kalau kita ada perbedaan itu biasa gitu. Ya, perbedaan mah kalau di zaman sekarang harus susah memang di zaman sekarang, Kak. Gimana sistem juga rusak, jadi ya mungkin perbedaan seperti itu jadi perdebatan. Itu dimanfaatkan sebenarnya oleh orang-orang kafir atau orang munafik untuk mengadu domba umat Islam. Betul. Tapi kapan-kapan mungkin nanti dibahas itu ya. Siap. Oke. Ya mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau apa segala macam, komen aja di bawah ini, nanti dibuatkan videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.